Barang siapa yang malas dalam sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 siksa. 5 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati, 3 siksa dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksa di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, dihapus ciri-ciri kesolihan dari wajahnya. Yang ketiga, seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, doanya tidak diangkat atau diterima. Yang kelima, tidak mendapat bagian dari orang-orang yang soleh. Kemudian ada 3 siksa saat kematian. Yang pertama, mati dalam kehinaan. Yang kedua, mati dalam kelaparan. Dan yang ketiga, mati dalam kehausan walaupun diminumkan kepadanya seluruh air lautan di dunia ini tidak akan menghilangkan rasa dahaganya. 3 siksa di dalam kubur yaitu dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilangan. Dinyalakan api dalam kuburnya dan ia berguling-guling dalam api itu siang dan malam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam kuburnya ular berbisa bernama Syuja'ul Aqra. Yang kedua, matanya dari api dan kuku-kukunya dari besi. Yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni atau mungkin juga akan disiksa. Baginda Rasulullah SAW bersabda, pertama kali yang akan dihisab pada diri seseorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya atau diterima, maka baik juga diterima seluruh amalnya. Apabila buruk sholatnya atau tidak diterima, maka buruk juga tindakan yang diterima seluruh amalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadil lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa jayyini bil hilmi wa aqlimi bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi sambil silaturahmi keluarga. Alhamdulillah, mudah-mudahan dikiatkan istiqomah supados aya keberkahan bagi kita semua. Biasa silaturahmi saminggu sakali minimalna nya mohon abdi hapunten bilih aya bahasa-bahasa anu kirang marana sanes abdi di payun ieu abdi sanes pampitan sanes. Dan sarang-sarang ya mah orang sharing gitu ya. Kemarin juga kan ada tambahan-tambahan dari Wa'ajat juga saya gitu ya. Nah ini alhamdulillah mungkin berguna juga buat saudara-saudara kita minimal yang belum tergerak minimal sholat 5 waktu, karena kita harus bersyukur, patut bersyukur pada Allah
kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi nikmat iman Islam. Yang paling penting kan nikmat iman Islam, kesehatan pun penting. Banyak orang-orang yang mengorbankan kesehatannya demi harta. Harusnya kita mengorbankan diri kita atau kesehatan ini demi agama gitu kan. Jadi karena jalan satu-satunya kita ingin selamat ini adalah harus beribadah sesuai dengan sunnah-sunnahnya Rasul. Di antaranya nih, nanti kita akan dihisab. Amalan yang pertama di alam kubur ini atau oleh malaikat ini setelah iman, dipertanyakan tentang keimanan kita, kita diperiksa tentang sholatnya. Wah, bahaya kalau kita tidak bisa menjaga sholatnya. Bukan bahaya lagi, akan celaka, bukan celaka 12 lagi. Saya meminta tolong buat Cindy ya, Cindy atau Emma juga Wa'ajat. Cindy minta tolong untuk dibacakan tentang bab sholat ya. Itu mungkin mulai dari hadis yang kedua ya, judulnya apa? Coba dibacain aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa Rasulullah. Saya di sini akan membacakan hadis kedua, yaitu tentang sholat yang sempurna untuk membersihkan dari dosa-dosa. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat 5 kali pada waktunya dan menyempurnakan wudunya dan menyempurnakan berdirinya, khususnya ruku dan sujudnya, maka sholat seperti ini menjadi putih lagi bersinar. Dan sholat itu akan berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Dan barang siapa sholat tidak pada waktunya, tidak menyempurnakan wudunya, menjadi hitam lagi gelap, dan sholat itu akan berdoa keburukan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakanku, sehingga jika sholat itu telah sampai di tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu telah sampai di tempat yang dikehendaki Allah, sholat itu akan dilipat seperti kain buruk lalu dilemparkan ke muka orang yang sholat tersebut. Sungguh berbahagia seseorang yang sempurna sholatnya, sehingga sholat sebagai ibadah yang terpenting di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan berdoa kebaikan untuknya. Pada umumnya orang mengerjakan sholat dengan asal-asalan saja, dari ruku langsung sujud, dan dari sujud ketika kepala belum tegak sudah sujud kedua, seperti burung gagak yang mematuk makanannya. Sholat seperti ini akan merugikan dirinya sebagaimana tersebut dalam hadis di atas. Jika ia merusak sholatnya, maka sholat itu akan mendoakan keburukan baginya. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin pada umumnya tertindas dan selalu ditimpa keburukan demi keburukan. Diceritakan dalam sebuah hadis yang semakna dengan hadis di atas, dengan tambahan bahwa barang siapa sholat dengan khusyuk dan khudu, maka pintu-pintu langit akan terbuka lebar baginya. Sholat itu akan bersinar terang dan akan membela orang yang mengerjakan sholat seperti itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang yang rukunya tidak sempurna, punggungnya tidak rata, seperti wanita hamil yang keguguran sebelum waktunya melahirkan. Sebuah hadis menyebutkan, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apapun dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Banyak orang yang sholat tahajud tetapi ia tidak memperoleh apapun dari sholatnya kecuali berjaga. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni atau mungkin juga akan disiksa. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW menemui para sahabatnya radhiyallahu anhum dan bertanya, tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bertanya hingga 3 kali, dan para sahabat radhiyallahu anhum selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakan itu terserah kepadaku. Aku mengampunimu dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya. Kita akhiri dengan kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya itulah tadi mengenai sholat yang dibacakan oleh Cindy tadi. Subhanallah, Sin, keren sekali, ajib, bahwa memang sholat ini kita jangan seperti burung gagak, kutuk beres, kutuk beres. Jadi di mana sholat ini kita memuliakan sholatnya, kita akan dimuliakan. Bagaimana sholat mau benar kalau wudunya pun tidak benar? Nah, di sini kita akan bicarakan lagi tentang mengenai salat fardu ya. Fardu. Nah, di sini kita akan bicarakan lagi mengenai salat fardu. Ini bisa disempurnakan oleh salat sunnah. Nah, pentingnya salat sunnah ini nanti akan membantu ketika sholat fardu tidak sempurna. Wajat, tolong dibacakan yang hadis dari akan adanya begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi Cindy sudah membacakan masalah salat yang sempurna, membersihkan dosa-dosa menurut hadis kedua. Nah, di sini saya akan meneruskan daripada Cindy, yaitu hadis yang ketiga. Kekurangan dalam sholat fardu akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Masya Allah. Ini hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal seseorang hamba yang pertama kali akan hisab pada hari kiamat adalah sholat fardunya. Jika sholatnya, maka ia akan beruntung dan selamat. Sebaliknya, jika buruk sholatnya, maka ia akan merugi. Jika diterima kekurangan atau catatan ini kekurangan dalam sholat fardunya, maka Rabb berkata atau kepada malaikat, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunat? Itu kata malaikat. Nah,
maka kekurangan dalam sholat fardu itu akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Lalu amalan lainnya yang akan hijab seperti itu, misalkan dalam zakat, puasa dan lain-lain, itu dari HR Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim dari kitab Durrul Mustar. Dan sekarang ini faidahnya ya. Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa seseorang hendaknya membekali diri dengan sholat sunnah, sehingga jika dalam sholat fardunya terdapat kekurangan, maka akan disempurnakan oleh sholat sunnahnya. Di dalam timbangan, banyak orang-orang berpendapat jika sholat fardu dilakukan dengan sempurna, itu sudah cukup dan merupakan kekurangan besar. Sedangkan mengerjakan sholat sunnah adalah amalan orang-orang yang khusyuk. Memang benar, jika sholat fardu sudah sempurna, itu sudah cukup. Tetapi mengerjakan sholat fardu secara sempurna atau syaratnya ruku, sunnah serta adabnya bukanlah perkara yang mudah. Sedikit banyak terjadi kekurangan di sana sini. Karena itulah salat sunnah pun penting untuk dilaksanakan. Ada sebuah hadis yang lebih jelas daripada hadis-hadis di atas, bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali difardukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang pertama kali dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jika dalam sholat fardunya terdapat kekurangan, maka akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Demikian pula puasa. Jika ada kekurangan puasa wajib, akan disempurnakan oleh puasa sunnah. Begitupun dalam zakat serta amalan lainnya, jika ternyata ditambah dengan amalan sunnah dan ditimbang pahalanya, menjadi lebih berat daripada amalan keburukannya, maka ia akan masuk surga dengan gembira. Jika tidak, ia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itulah sebabnya apabila orang-orang yang baru masuk Islam, yang pertama kali diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW kepadanya adalah sholat, amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Itu hadis yang keempat dari Sayyidina Abdullah bin Quraisy Rasulullah anhu. Ia mengatakan, baginda Rasulullah SAW bersabda, pertama kali yang akan dihisab pada diri seseorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya atau diterima, maka baik juga diterima seluruh amalnya. Apabila buruk sholatnya atau tidak diterima, maka buruk juga tindakan yang diterima seluruh amalnya. HR Tirmizi dari kitab Al-Taqrih Tarhib. Ketika Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan pengumuman di seluruh pimpinan wilayah, sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa yang menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian. Barang siapa menyanyiakan sholat, ia akan lebih menyanyiakan bagian-bagian agama yang lainnya. Nah, sekarang ini faidahnya dari sholat tersebut. Hadis di atas dan pengumuman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semakna dengan hadis yang lainnya yang mengatakan bahwa setan selalu takut kepada orang muslim selama ia menjaga dan menyempurnakan sholatnya. Karena rasa takutnya itu, setan tidak begitu berani menyesatkannya. Tetapi
Ketika ia mengabaikan syaratnya, setan semakin berani kepadanya. Setan akan menyesatkannya, lalu memperdayainya sampai terjerumus ke dalam dosa besar. Dari kitab Muhtakhab Hajj. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Qaus Al-Akhbud 45 yang penjelasannya akan disampaikan nanti. Ya, sudah ya. Kita tutup dengan kibarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada satu lagi yang harus disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan membacakan bab sholat, hadis ke-7 tentang pentingnya sholat dan ancaman dan kemuliaan serta ancaman bagi yang tidak mengerjakan sholat. Sebagian ulama mengatakan bahwa disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan rezekinya. Yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, diberikan catatan amal melalui tangan kanan atau keadaannya telah diterangkan dalam surat Al-Haqqah secara terperinci, yaitu menerima catatan dari tangan kanan. Mereka sangat gembira dan menunjukkan kepada setiap orang. Yang keempat, melintasi sirat seperti kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Barang siapa yang malas dalam sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 siksa. 5 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati, 3 siksa dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksa di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, dihapus ciri-ciri kesolihan dari wajahnya. Yang ketiga, seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, doanya tidak diangkat atau diterima. Yang kelima, tidak mendapat bagian dari orang-orang yang soleh. Kemudian ada 3 siksa saat kematian. Yang pertama, mati dalam kehinaan. Yang kedua, mati dalam kelaparan. Dan yang ketiga, mati dalam kehausan walaupun diminumkan kepadanya seluruh air lautan di dunia ini tidak akan menghilangkan rasa dahaganya. 3 siksa di dalam kubur yaitu dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilangan. Dinyalakan api dalam kuburnya dan ia berguling-guling dalam api itu siang dan malam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam kuburnya ular berbisa bernama Syuja'ul Aqra. Yang kedua, matanya dari api dan kuku-kukunya dari besi yang panjang, setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik kepadanya dengan suara seperti halilintar yang menyambar. Aku adalah Syuja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu dari subuh sampai terbit matahari, karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga terbit matahari. Memukulmu dari zuhur sampai asar, sebab kamu telah melalaikan sholat zuhur sampai asar. Memukulmu dari asar sampai maghrib, sebab kamu telah melalaikan sholat asar sampai maghrib. Memukulmu dari maghrib sampai isya.
karena kamu telah melalaikan sholat maghrib sampai isya. Memukulmu dari isya sampai subuh karena kamu telah melalaikan sholat isya sampai subuh. Setiap pukulan akan membenamkannya ke tanah sedalam 70 hasta. Dia terus disiksa seperti ini dalam kuburnya sampai hari kiamat. 3 siksa pada hari kebangkitan, yaitu dihisab dengan sangat berat. 2 dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dilemparkan ke dalam neraka sejumlah 14. 1 tidak disebutkan oleh perawi. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, ia akan datang pada hari kiamat dan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan, yaitu baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dikhususkan untuk menerima murka Allah Subhanahu wa taala. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab Az-Zawazir karya Ibnu Hajar Al-Makir rahmatul alaih. Kita akhiri dengan kiparat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar. Oh iya. Nah, itulah gambaran-gambaran kalau kita meninggalkan sholat, ngeri. Ini yang dibacakan tadi sama Wa'ajat, sama Cindy. Aduh, ngeri pisan. Jadi amalan yang pertama dihisab tadi adalah sholat. Apabila sholat fardunya tidak sempurna, akan ditolong oleh sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah tetap dilakukan terus, apalagi tadi mendengar ancaman-ancaman dan kemuliaan dalam sholat ini. Subhanallah, 1 tadi dihilangkan. Kalau orang yang menjaga sholatnya 5 waktu dan benar secara tertib, 3 ditertib, yaitu di tertib tempat, waktu, tempatnya di masjid, waktunya tepat, dan tertib cara, yaitu berjamaah. Insya Allah bagi laki-laki ya, insya Allah 1 akan dihilangkan kesempitan rezekinya. Tadi yang di Emak bacakan, akan diselamatkan dari azab kubur. Jadi sudah diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, bukan tangan kiri, apalagi dengan dari hadis itu dengan punduknya, karena dengan belakang gitu. Yang keempat, 3 diberikan catatan melalui tangan kanannya. Diterangkan dalam surat Al-Haqqah secara terperinci menunjukkan kepada setiap orang ya. 4, melintasi sirot secepat kilat, karena di sirot ini bagaikan, kata para ulama ini kan jalan melalui sirot ini bagaikan hujan yang lebat yang nempel sedikit. Orang-orang itu banyak bergelantungan dan udah pasti berjatuhan ke sana. Di dalamnya itu ada neraka jahanam di sana, dan apinya pun bukan merah, bukan biru, tetapi hitam. Saking panas-panasnya, tidak ada yang selamat di sana. Makanya kita kalau ada saudara-saudara yang tidak tergerak untuk sholat, kita wajib menggerakkannya. Jangan sampai saudara kita ini menjadi orang yang rugi. Ini apalagi nanti lihat ada ancaman-ancamannya sangat mengerikan. Ada ular sujau akra, kita akan dihimpit. Ini rongga dada kita itu akan dihimpit sampai ke tulang rusuknya tuh bersatu begini nanti. Nauzubillah. Allah juga menurunkan itu ular sujaul akra, menguasakan kepada ular sujaul akra untuk menyiksa orang-orang yang tidak sholat. Ngeri ini ya Allah. Sampaikan Kak, ini siksanya pun di dunia disiksa, waktu mau meninggal disiksa, waktu di alam kubur disiksa. Coba terus yang dibangkitkan pun tadi saya dengar itu disiksa lagi. Ya Allah, bagaimana ini? Kita harus sayang kepada saudara-saudara kita. Kewajiban kita ini ngasih tahu bagi orang-orang yang
tidak tergerak hatinya untuk sholat, bagaimana nih bertemu dengan Allah? Jangan sia-siakan umur kita, umur waktu merasa masih muda, masih panjang usia. Tidak begitu. Allah mah daftar cabut, bukan dapat daftar urut, bukan daftar usia yang muda nanti, bukan begitu. Insyaallah mudah-mudahan dengan dibacakannya tadi mengenai sholat di 3 tertib, terutama untuk bagi laki-laki, banyak ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah ini ada fardu ain atau fardu kifayah. Tidak juga. Di sini di Al-Quran diterangkan bahwa sholat berjamaah ini, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu digerakkan terus, diberusahakan untuk sholat berjamaah. Di sini nih ada di surat At-Taubah ayat 17 ya, 17 nyambung ke 18. Makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Makana sesungguhnya tidaklah pantas orang-orang musyrik di sini ya memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi tidak pantas dan tidak mungkin lagi orang musyrik ini masuk. Jadi malas ke masjidnya meureun gitunya. Nah, makana lil musyriki ayyamuru masajidallah. Nah, tidaklah pantas atau tidak mungkin orang musyrik ini memakmurkan masjid-masjid Allah syahidina ala anfusihim bil kufri. Tuh, di sini ada padahal mereka mengakui bahwa dirinya ini bil kufri, kafir. Udah tahu bahwa dirinya itu kafir, tetapi tidak mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, di sini apa nih? Ulaika habitat a'maluhum wa finarihum khalidun, katanya tuh. Jadi mereka ini ya, ulaika habitat, amal-amalnya sia-sia dan di dalam neraka khalidun apa? Ya, di dalam neraka khalidun ini adalah kekal di dalam neraka, kekal selama-lamanya, seterusnya. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik ini kekal selamanya. Di sini diterangkan. Jadi salah satu tanda kekufuran orang dihapuskan, kekafiran orang dihapuskan, kemusyrikan orang dihapuskan, ini berangkatlah ke masjid. Nah, sebelum berangkat ke ayat yang ke-18, nyambung sebenarnya ini ayatnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Allah begini. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ini hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, jadi orang-orang yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah itu, kata Allah, ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kita tahu bahwa beriman pada hari akhir harus iman ini ditunjang dengan keilmuan, kata guru saya mah gitu ya. Keilmuan apa? Misalnya begini, kita tahu bahwa neraka itu ada, tetapi pas ditanya neraka itu bagaimana sih, kita tidak tahu. Dengan ilmunya itu belum dikatakan beriman. Kita harus tahu keadaan neraka, keadaan surga dengan ilmu. Nah, di sini kan sudah ada kayak surat Al-Waqiah diterangkan mengenai neraka itu bagaimana, terus gimana terjadinya kiamat. Kita harus mengimani dengan ilmu, supaya kalau kita hanya tahu itu hari kiamat, kita kita tahu ada surga dan neraka, kita tahu iman, tapi tidak tahu gimana sih keadaan surga, gimana sih keadaan neraka. Kan Allah sudah menggambarkan di sini, di dalam surat Al-Qari'ah, ada di dalam surat Al-Waqiah, ada mengenai keadaan-keadaan surga dan neraka itu dikabarkan. Nah, kalau orang yang beriman harus mengetahui tentang ilmunya. Maksudnya ilmu di sini, ini keadaan neraka mengerikan nih, mengerikan. Nanti gunung-gunung ini akan dihancurkan oleh Allah kayak debu gitu kan, dari surat Al-Qari'ah gitu. Nah, keadaan-keadaan di surga bagaimana, nikmatnya di surga ada diberitakan di dalam Al-Quran. Nah, itu jadi bersyukurlah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Dan ini orang-orang, kata Allah ya, bukan kata saya,
Mudah-mudahan kita semua dikuatkan untuk bisa istiqomah di masjid Allah ya Wah ya. Amin. Mungkin itu saja ya yang disampaikan untuk hari ini. Karena betapa pentingnya tadi sholat, bahwa sholat ini akan membuka pintu nanti di sana, membuka pintu amalan-amalan lain. Kalau amalan lain kita sudah sodako, sudah apa segala macam, tapi sholatnya yang Allah nilai ini belum sempurna atau tidak ada nilainya, amalan-amalan lainnya tidak akan ditanya. Jadi ini sebagai pendobrak atau pembuka amalan-amalan. Ketika kita banyak sodako, banyak menolong orang, banyak segala macam, makanya mudah-mudahan kita bisa perbaiki sholatnya. Dengan kemarin kan sudah diajarkan cara wudhu yang baik bagaimana, tinggal kita doanya kan, doa niatnya sudah ada, cuman mau dicatat sekarang boleh yang doa setelah wudhu ya, sok, maka mau dicatat dulu sekalian. Hah? Udah di-share? Artinya nanti saya share. Dengan dia mau di-share apa mau ditulis? Di-share ame benar. Ya, boleh. Mau di-share? Setelah wudhu sama artinya gitu. Nah, doa setelah wudhu. Jadi kadang-kadang orang ini setelah wudhu itunya tah eta, jangan sampai lu sayang. Ini kan ada doanya kita. Wasyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Budak kucuk wudhu, langsung lompat. Kita amalkan ini kalau kita ingin dimuliakan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah? Nah, subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Entahnya ditempel aja ya, ditempel. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Asyhadu alla ilaha illa anta. Ya, amil tusuan wa dolamtu nafsi. Amil tusu biasa su. Sin wau su an hamzah ya, suan, amil tu suan, wadolam tu nafsi, amil tu suan, wadolam tu nafsi, falfili, watub alaya, ya, fagfili watub alaya. Innaka antat tawwabur rahim. Kumaha? Fagfili watub alaya innaka antat tawwabur rahim. Antat tawwabur, ada tafsir sana. Coba lagi. Fagfili watub alaya innaka antat tawwabur rahim. Nah, masih ada Allahumma ij'alni minat tawabina. Nah, kalau diajaran di waktu di SMA mah atau di sekolah-sekolah cuma segitu, Allahumma ij'alni. Jadi yang depannya itu nggak di ini, kita doa aja sampai biar lebih afdol ya. Allahumma ij'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang yang bertaubat, tawabina. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatohirin, dan jadikanlah kami orang yang mutatohirin, bersuci. Waj'alni minal mutatohirin waj'alni min ibadika solihin. Dan jadikanlah aku sebagian orang-orang yang soleh, solihin teh. Waj'alni min ibadika solihin, udah? Sedikit lagi. Waj'alni soburon syakuron. Terus waj'alni lagi. Waj'alni adzkur. Udah, waj'alni adzkur kadikron kasiron. Waj'alni adzkur kadikron kasiron. Ya.
Bahaka. Wa asbahaka bukrotau wa asila. Bukrotau wa asila. Udah. Wa asbahuka ya. Ya, wa asbahuka di sini. Udah artinya sekarang? Coba artinya, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambamu dan utusanmu, adalah hambamu dan juga utusanmu. Maha suci engkau, subhanakallahumma wa bihamdika. Udah, maha suci engkau ya Allah, dan puji-pujian bagimu, subhanallahumma wa, ya Allah, dan pujian bagimu. Kala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Udah? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Nah ini amil tusuan wa dolam tu nafsinya. Aku berbuat keburukan atau berbuat zalim kepada diriku sendiri. Amil tusuan wa dolam tu nafsi. Udah? Engkau maha menerima taubat dan maha asih atau pengasih. Insyaallah dalam ini pakai wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan maha pengasih. Engkau menerima taubat dan maha pengasih. Ya Allah, nah ini kan Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah aku. Nah, waj'alni itu wa itu dan ja'ala atau jadikanlah artinya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian orang-orang yang bertobat. Waj'alni mina mutatohirin, dan jadikanlah aku orang yang bersuci. Waj'alni mim ibadika solihin, dan jadikanlah aku sebagian orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh. Nah, sedikit lagi. Jadikanlah aku orang yang banyak bersabar. Nah, jadikanlah aku orang yang banyak bersabar, banyak bersyukur. Dan banyak bersyukur. Soburun syakuron kan syakur. Upami syaki kemarin apa? Mengeluh. Nah, syakir, mensyakir bersyukur. Pakai R, mun pakai Y, syaki mengeluh, ya, mengeluh. Beda dikit. Syakir yang syaki. Saki bukan R, mun syakir mah bersyukur, mun saki ya, mengeluh. Syakir bersyukur. Yang terakhir, jadikanlah aku berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak. Tuh. Jadikanlah aku berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak dan bertasbih kepadamu di pagi, hari dan sore. Sorenya gitu. Zikir pagi petang jadi. Barang siapa yang membaca doa ini dalam wudunya, ya, jadi yang tadi dibaca menurut hadis barang siapa yang membaca doa ini dalam wudunya, maka keluarlah semua kesalahannya dari seluruh anggota wudunya dan diberi tanda terhadap wudunya, ya, dengan cincin, dan diangkat baginya sampai di bawah arsy, terus menerus bertasbih kepada Allah Ta'ala dan mensucikannya, dan ditulis pahalanya tersebut baginya sampai hari kiamat. Masya Allah, lebar tuh mente dibaca. Jadi setelah wudu ya? Ya, setelah wudu baca, tapi ke atas, ya. Ininya kan lamun kita kiblatnya doa mah ke atas ya. Setelah wudu doa gini aja. Saya mah kan batu babal cetannya udah mau wudu tuh.
Saya tuh maksudnya begitu supaya mendakwahkan. Kok kemana? Kayak ada suatu saat ada ditanya, nah eta mah cenah doa wudu lagi nya. Ini kan ada dari kitab Bidayah itu diterangkan nanti. Ada dari kitab Bidayatul Hidayah bahwa wudu ini keutamaannya begini. Sayang kalau sudah wudu tidak berdoa, cukup. Sayang kita. Makanya berdoa. Ya, itu aja. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama enggak ada ya, Bang, HP papa mah. Apa sih HP? Oh.